Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Selamat Riyadi di channel Track ini. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan membagikan 10 backsound YouTuber Islami ya teman-teman, ataupun backsound Islami yang pastinya bagus dan enak didengar telinga ya teman-teman. Buat kalian yang mau download dan mendengarkan, silahkan kalian tonton sampai selesai ya teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan juga mempraktekkan bagaimana cara mendownloadnya ya teman-teman. Dan buat kalian yang mau mendengarkan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon penjelasan. 70.000 orang dari umatku masuk surga tanpa hisab. Mereka orang yang tidak minta ruqyah. Hadisnya sudah dibahas di masjid waktu kita S1 dulu. S1 di Akramun Nas, S2 di Al-Falah, ini S3. Itu pelajaran S1 dulu. Cari video YouTube-nya ada. Tidak akan dihisab pada hari kiamat. Siapa dia? La yastarqun, tidak minta ruqyah. Apa maknanya? 3. Yang pertama, tidak minta ruqyah, ruqyah syirkiyah. Karena ruqyah itu ada namanya ruqyah syirkiyah. Karena minta kepada jin, minta pada setan pakai mantra-mantra. Jadi yang tidak hisab itu tidak minta pada ruqyah syirkiyah. Yang kedua, dia tidak minta ruqyah, maknanya dia tetap minta ruqyah, tapi dia tidak meyakini bahwa ruqyah itu yang menyembuhkan dia. Bukan baca-bacaannya yang menyembuhkan. Dia tetap minta ruqyah, tapi keyakinannya dalam kuat. Yang ketiga, dia tetap minta ruqyah, tapi dia meyakini yang menyembuhkan dia bukan orangnya. Alhamdulillah sejak diruqyah Ustaz Fulan, karena Ustaz itulah saya sembuh, bukan. Jadi tetap keyakinannya. Adapun orang minta ruqyah, Nabi mengajar menyuruh sahabat belajar ruqyah, Nabi membolehkan ruqyah, maka meminta ruqyah tidak masalah menurut para ulama. Asal jangan meyakini ruqyah syirkiyah, meyakini kita sembuh karena ruqyahnya, meyakini sembuh karena orang yang meruqyahnya, tapi kesembuhan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruqyah itu usaha, ikhtiar. Mana yang lebih baik? Salat sunat rawatib atau tahiyatul masjid? Kalau masuk ke masjid, tadi sedang azan, begitu masuk tahiyatul masjid dulu. Selesai tahiyatul masjid, qabliyah subuh, rawatib. Tapi kalau waktunya tinggal 2 menit lagi, ada jam itu yang pakai jam iqamat, nampak 2 menit lagi, maka langsung laksanakan qabliyah subuh. Karena kalau tahiyatul masjid dia laksanakan waktu habis, tak dapat qabliyah. Tapi kalau dia laksanakan qabliyah, otomatis dapat tahiyatul masjid. Tapi jangan gara-gara ini terlambat terus datang ke masjid. Kalau suami pemalas, tidak giat cari duit dan mengurus rumah tangga karena alasan menderita penyakit, padahal secara masih sehat, ini wajib kita suuzon. Suami pemalas, tidak giat cari duit, mengurus rumah tangga karena alasan menderita penyakit, padahal secara fisiknya sehat. Jadi gimana sikap si istri? Istri punya wali. Wali istri itu ke atas ayah, atuk, datuk, kakek. Wali si istri itu ke bawah abang, adik. Wali istri itu ke samping paman, adik ayah, abang ayah. Mengadulah ke 6 orang ini. Supaya dipanggilnya suami kita itu, tanya dia, suami, ya, ingat tak dulu kamu sirat taklik? Yang mana tuh Pak? Nah, ini kan ada video rekaman nikah dulu. Orang yang nikah ini tak ada ingat apa pun, tak ingat. Ini sirat ta'liq. Jika saya bacakan sirat ta'liq, kata Pak Kuah,
jika saya tidak memberikan nafkah zahir dan batin selama 3 bulan lamanya berturut-turut, lalu istri saya datang ke pengadilan agama, lalu dia membayar iwat 10.000, maka dia menuntut, maka hakim berhak. Kamu siap tak nih? Oh jadi gitu ya Pak? Iya, kalau gitu saya semangatlah besok. Jangan didiamkan. Wali pula jangan takut. Takut kami Pak Ustaz, preman menantu kami itu. Jangan takut. Ramai-ramai datang. Dia pemain karate nih Pak Ustaz, sudah dan 3 dan 1. Kita dan kawan-kawan. Apa ditakutkan? Bagaimana pendapat Ustaz tentang penolakan banyak masjid di Jakarta menyolatkan jenazah dengan dalil surat At-Taubah, dan tidak sedikit ulama yang setuju? Namun bukankah hukumnya fardu kifayah? Fardu kifayah bagi muslim. Fardu kifayah bagi muslim. Dia tidak muslim. Kenapa dia tak muslim? Dia kafir. Kenapa dia kafir? Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang mengangkat orang kafir, maka dia kafir. Fardu kifayah bagi muslim. Makanya orang masuk Islam itu diumumkan ramai-ramai di sini mu'allab. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa dia sudah muslim. Nanti dia kita mandikan, kita kapankan. Mereka tak muslim, maka tak ada fardu kifayah. Pak Ustaz, kalau selesai maaf cakap ini masalah fikih itu, kata Nabi, nikmatin nisaul ansor, sebaik-baik perempuan orang ansor. Kenapa orang ansor itu baik? La yastahyaina ayyatafaqqahna fiddin, karena mereka tak malu menanya masalah agama. Jadi kalau nanti ada pertanyaannya masalah darah haid, masalah itu mesti saya jawab, karena masalah fikih. Kalau selesai berhubungan intim, bolehkah kita makan minum sebelum mandi junub? Boleh. Berwuduk dulu. Berwuduk. Apa dalilnya? Nabi SAW ada kalanya dia langsung mandi, ada kalanya tidak, dan dia berwuduk. Tidak ada larangan makan minum. Larangan bagi orang yang berhadas besar itu adalah masuk masjid, megang Quran, baca Quran, solat, puasa, tawaf. Begitu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Adapun makan, minum, maka tak apa. Kalau ada ustaz melarang jangan makan, jangan minum, itu adab. Bedakan antara fikih dengan adab. Ada orang-orang yang mengkaji tasawuf. Tasawuf itu isinya adalah adab, sopan santun, tata krama. Pak Ustadz, kalau ziarah kubur ke makam orang tua, bolehkah kita membacakan ayat kursi di atas kuburnya? Buka buku 37 masalah populer dalam pembahasan baca Quran di samping mayat, di samping kubur. Kata Imam Nawawi, dari kalangan mazhab Syafi'i, dianjurkan membacakan Quran di samping kubur. Yustahabbu, dianjurkan. Yang ngomong begitu siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi itu hebat Pak Ustadz. Sahih Muslim di kepala dia. Sahih Muslim itu ada semua di kepala. Imam Nawawi hafal Sahih Muslim, hafal hadis, mengatakan dianjurkan baca Quran di samping kubur. Ada Ustadz yang hafal hadis kalau pakai laptop melarang. Bapak Ibu ikut Imam Nawawi apa ikut Ustadz laptop? Saya ikut Imam Nawawi. Maka saya tetap membaca Quran. Apa yang dibaca? Terserah. Mana yang dibaca? Saya Pak Ustaz mau baca ayat kursi, bacalah. Saya mau baca Qul Huwallah 3 kali, kemudian Falaq sekali, kemudian sekali, Al-Fatihah sekali. Saya mau baca surat Yasin. Karena Yasin hatinya Al-Quran. Makin banyak, makin baik. Terserah. Apa yang mau dibaca? Kalau Ustaz sendiri, Qul Huwallah 3 kali, Rabbil Falaq sekali, Rabbin Nas sekali, Al-Fatihah sekali. Allahumma ausil sawaba ma qara'tuh. Sampaikanlah pahala bacaanku ini kepada almarhum fulan bin fulan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ustaz tanya tentang MLM. Bagaimana pandangan secara syar'i hukum LMM? Sebagaimana yang mengatakan haram. Sedangkan Ustaz Yusuf Mansur dan Kiai Haji Agim mendengar usaha MLM. Dia punya usaha MLM. Bila bapak setor 3 juta, maka bapak akan bisa berangkat umrah dalam sekian bulan. Bila bisa mengajak 3 orang, akan menjadi 30
Bila ajak 10 orang akan menjadi 30 juta. Bisa mengajak 30 orang akan menjadi 300 juta. Bisa mengajak 1000 orang akan menjadi 3 miliar. Bisa mengajak 3000 orang akan menjadi 3 triliun. Dan Anda akan punya pesawat. Orang itu langsung berada dalam pesawat itu. Dan dia tidak jelaskan kalau tidak dapat pengikut satu pun, duit yang 3 juta ini kemana. Kan di situ masalahnya. Ketika duit itu tidak balik, ada 1000 orang di Pekanbaru yang bayar 3 juta, 3 juta kali 1000 sudah 3 miliar duit diputar. Makanya yang saya tanya, duit awalnya balik apa tak balik? Tak balik Pak Ustadz. Sama dengan Pandawa. Apa bedanya dengan Dimas Kanjeng? Duit itu aja yang diputar-putarnya. Tak balik, tak balik, tak balik, tak balik. 1000 orang. Pekanbaru ini orang bukan main banyak. Penduduknya 1.200.000. 1%-nya aja 1000 orang. Itu sudah duit berputar 3 miliar. Itulah yang kata dia invest itu. Anda bulan ini berhasil karena bisa mengikut ini, Anda invest. Dia tidak ada invest apa-apa. Duit itu saja yang diputarnya. Putar, putar, putar. Salah putar, lari. Maka kaedahnya, kalau ada tipu, gharar, ada gambling, judi, ada zulm, aniaya, maka dia tidak bisa dibenarkan. Pak Ustadz, saya ikut program ini punya Ustadz Al-Mukarram Fulan. Duit awalnya kalau kamu tak bisa ngajak anggota, balik apa tak balik? Balik Pak Ustadz. Ya tak apa-apa. Tapi kalau tak balik, di situ letak masalah. Zikir. Apakah afdal jika berzikir dalam hati? Yang paling afdal mulut menyebut, hati mengingat. Karena dalam hadis disebut wa ana ma'ahu, aku bersama dia, ma taharrakat syafatahu, syafata mulut. Mulut bergerak, hati mengingat. Tapi tak bisa selamanya begitu. Bapak yang kerja di Duk Capil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, datang orang mau ngurus akte kelahiran, takkan bapak mulutnya bergerak terus berzikir, Pak gimana KTP saya siap apa tidak? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang paling elok mulut bergerak, hati mengingat. Ini hati, ini mulut, connect dia, connect. Tapi kalau mulut tak bisa, hati saja jangan putus. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagaimana supaya melengketkannya, melokekkannya, melekatkannya supaya tak tanggal-tanggal? Wazkurullaha zikran katsira, zikir sebanyak-banyak. Jadi kalau ada tuan guru, tuan syekh mengatakan zikirlah engkau sehari 5.000, 10.000, itu sebenarnya ingin memasangkan paku zikir itu ke dalam hati sehingga dia tak putus. Nanti kalau dia sudah melekat di dalam alladzina yadhkurunallaha qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, asal agak-agak lupa balik dia balik, asal agak-agak lupa balik dia balik, asal agak-agak lupa balik dia balik. Nanti kalau ada orang nampak bawa tasbih, jangan katakan dia riak. Kenapa kamu bawa tasbih? Dengan megang tasbih ini hatiku ingat Pak Ustaz. Tapi jangan bergantung ke tasbih. Kalau bergantung ke tasbih, tasbihnya putus, zikirnya ikut putus. Banyak-banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya menawarkan buku Riyadhus Shalihin Imam Nawawi pada jamaah tabligh di kampung saya. Karena buku panduan amal jamaah tabligh itu Fadilah Amal, banyak hadis dhaifnya. Kata sebagian ulama hadis maudhu'. Ganti Fadail A'mal dengan Riyadhus Shalihin. Karena Fadail A'mal banyak dhaifnya, Riyadhus Shalihin pun banyak dhaifnya Mas Bro. Jangan anti hadis dhaif. Boleh mengamalkan hadis dhaif kalau cukup 5 syarat. Apa 5 syarat? Tidak dalam masalah halal haram hukum fikih, tidak dalam masalah akidah tauhid, tidak ada periwayatnya yang kadzab pendusta, masih bernaung di bawah hadis sahih, ada payungnya hadis sahih. Dan untuk fadail a'mal, dalam Bulughul Maram ada hadis dhaif, dalam Sunan Tirmizi ada dalam sahih.
Dalam Sunan Nasai ada hadis dhaif. Dalam Musnad Ahmad bin Hanbal ada hadis dhaif. Dalam Muwatta Malik ada hadis dhaif. Yang tak ada hadis dhaif dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, jadi kalau kamu tolak Riyadhus Shalihin, jadi mana yang betul? Kaji Riyadhus Shalihin, hatam Riyadhus Shalihin, baca Fadail A'mal. Fadail A'mal itu yang nulisnya siapa? Maulana Zakaria Kandahlawi. Kandahlawi itu ahli hadis. Berapa banyak ulama-ulama dari Arab mengambil sanad hadis dari India. Maulana Ilyas itu ahli hadis, Zakaria Kandahlawi pun ahli hadis. Jadi jangan anti hadis kalau ada di dalamnya dhaif. Bagaimana pendapat Ustaz tentang buku Fadail A'mal? Dah dijawab dah. Bagaimana hukumnya menebarkan hadis dhaif yang tidak diiringi dengan ilmu? Karena setiap subuh setelah dibacakan dianjurkan menyampaikan kepada keluarga dan kerabat. Hadis dhaif dalam Fadail A'mal cukup syarat untuk diamalkan karena sudah cukup 5 syarat, dan yang menyusunnya bukan orang jahil tapi orang yang alim dalam bidang hadis. Di masjid Ustaz ada kitab Fadail A'mal. Yang Ustaz bacakan di masjid tempat Ustaz apa? Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syai'an. Sahih Bukhari, Sahih Muslim digabung menjadi 2000 hadis. Setiap subuh 5. Belum sempat khatam, putus sampai sekarang. Karena Ustaz ini terbang inggap, lebih banyak terbang daripada inggap. Apa yang harus kita lakukan kepada saudara kita yang terbaring sakit, sedang dia hanya bisa melihat, tak bisa bicara dan bergerak, segala dibantu orang lain? Bagaimana cara dia melakukan solat? Apa yang harus kita lakukan? Pertama, ganti pampasnya, karena syarat solat mesti suci. Setelah dia bersih, mungkin dia ingin solat, ingin berzikir, tapi dia risau. Maka pagi sebelum azan subuh atau setelah azan, yang penting jangan sampai habis waktu subuh, bersihkan. Setelah dibersihkan, tayamumkan wajahnya sekali, tayamumkan. Saya mengajarkan tayamum, tak saya buka tangan, karena asik kan, saya mau cepat nih. Dikritik orang, somat sesat, mengajarkan tayamum tak buka. Ini buka betul. Buka. Nampak betul kurus Ustaz. Saya bukan sedang ngajar fikih tayamum, sedang jawab pertanyaan. Memang orang kalau mau cari salah-salah Ustaz itu ada. Ini disalahkan juga nih. Somat itu sesat, ngajarkan tayamum pakai tangan kanan, tangan kiri itu payah betul lah hidup. Wajah. Satu lagi. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalau banyak di situ jarum-jarum, pakai mazhab Maliki sampai pergelangan tangan saja. Dah, bisikkan ke telinganya. Ya, atau istriku, kau sudah suci. Kalau kau mau beribadah, beribadahlah. Karena dia tak bisa menerima respon kita. Entah dia berzikir dalam hati, entah dia beribadah. Nanti pada waktu zuhur, mungkin kotor sudah pampersnya, zuhurnya begitukan lagi. Nanti pada waktu maghrib, buatkan lagi 3 kali. Karena dia hanya bisa 3 itu. Zuhurnya dijamaknya dengan asar, tidak pakai qasar. Tapi jangan pula gara-gara ini yang sehat pun buat juga. Nanti maghribnya dibuatnya dengan isya. Itu saja. Yang sebetulnya kalau dia koma total, tak ada respon, dia pun tidak wajib sholat sama sekali. Tapi kalau dia dalam keadaan sadar, hanya saja bahasa yang keluar tak jelas, dia sholat pakai isyarat mata. Allah. Sholat tegak, tak bisa tegak, duduk, tak bisa duduk, berbaring, tak bisa berbaring, pakai isyarat mata. Ini yang terakhir nih, yang isyarat mata. Begitu cara kita menolong. Andai Abdul Somad yang mengalami itu nanti, maka lupa keluarga saking sedihnya, bapak ibu yang mengingatkan. Udah kalian gantikan pampasnya, sudah kalian tayamumkan dia. Mungkin Ustadz ingin beribadah, dari cahaya matanya nampak kami dia ingin beribadah, tapi dia tak bisa. Siapapun bisa mengalami itu. Ingat. Bagaimana pandangan Ustadz acara TV Misteri Dua Dunia? Kenapa ditonton juga? Ini uka-uka.
Apa ada orang yang bisa berinteraksi dengan setan dan bisa melihat setan itu di tempat tertentu? Apa bedanya? Ataukah sama dengan ada siaran TV yang menyiarkan ruqyah? Ustaz, ada sampulnya ruqyah, isinya dukun. Hati-hati. Maka banyak-banyak konsultasi dengan konsultasi ruqyah syariah. Pergi ke rumah sakit Zainab, di situ ada ruqyah syariah. Rumah sakit ibu dan anak Zainab. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Pergi ke rumah sehat Al-Falah, ada ruqyah. Ruqyah syariah yang pakai ayat Quran, bukan pakai dukun-dukun. Apakah ada orang yang bisa bercakap-cakap dengan jin? Ada dua kemungkinan. Pertama, karena ilmu dan imannya. Tolong setelkan mikrofon ini berdenging-denging story. Pertama, karena ilmu dan imannya, macam Nabi Sulaiman alaihissalam, bisa dia bercakap dengan jin ifrit. Wa qala ifritum minal jin, berkatalah jin ifrit, ana atika bihi, aku bisa membawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina, qabla an taquma min maqamik, sebelum kau tegak dari tempat dudukmu. Yang kedua, dia mungkin bisa berkonsultasi dengan jin karena dia punya jin. Jadi kalau ada orang bisa menengok jin, bangga. Ustaz Somad, ya, saya ini bisa menengok genderuwo, bisa menengok suster ngesot, bisa menengok bapak mesti ruqyah. Karena saya tengok ini bukan karena iman dan amal solehnya, tapi jin itu sudah masuk ke mata dia. Kalau ada anak kita mengaku nangis-nangis, dia selalu menengok, jangan bilang dia mengada-ngada. Boleh jadi jin sedang masuk ke matanya, maka dia di ruqyah syariah. Apakah mengenal Allah cukup dengan menghafal Asmaul Husna? Saya tak katakan menghafal. Jelas-jelas tadi saya katakan ikuti pengajian Asmaul Husna jam 10 pagi Sabtu. Udah dijelaskan sedetil-detilnya. Di mana pengajiannya? Di bawah. Di bawah tuh sekarang tempatnya hebat, megah, mewah, macam hotel bintang 5. Ustadz udah masuk? Belum lagi. Tahu dari mana? Nengok di Facebook. Ikut pengajian Asmaul Husna. Yang ngaji pakar tafsir, ikut. Kalau kita diundang doa syukuran di rumah bandar narkoba, bagaimana Pak Ustadz? Tak usah datang. Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang menengok kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, tolak dengan tangan. Narkoba, berhenti pakai tangan. Kalau tidak kami pukul nanti. Kalau tak sanggup karena dia preman, pakai mulut, berhenti. Pakai mulut pun tak sanggup, pakai hati. Jangan ikut, embargo dia. Wazalika at'aful iman, itulah selemah-lemah iman. Begitu tak ada orang datang, dia heran. Kenapa mereka tak datang? Ini makanan sudah banyak, kenapa tak datang? Karena ente bandar narkoba. Aku salah. Dia sudah tahu dia salah, datang. Ustaz itu pun datang, beramah-ramah pula dengan dia. Allah, panjangkanlah umur bandar narkoba ini ya Allah. Tak betul perbuatan, batil. Kita tadi mengkaji husnuzan. Apakah kita perlu husnuzan pada pemerintah kita sekarang, Pak Ustaz? Mancing-mancing nampak Apa pula husnuzan? Ulama dikriminalisasi, perampok dibiarkan, pengkhianat dilepaskan, yang amanah ditangkap. Mau husnuzan juga itu? Udah tahu saya orangnya mudah dipancing juga lagi. Selama ini saya melakukan kegiatan, saya selalu menelpon sama ibu di kampung minta doanya. Mantap. Adik-adikku yang sedang merantau di Pekanbaru, kuliah, kerja, ada apa-apa telpon ibu di rumah. Jangan sampai emak tuh pergi ke tempat servis HP, Pak tolong HP saya tengokkan. Kenapa kok enggak berbunyi udah sebulan? Anak saya biasanya nelpon. Apa kata tukang servis? HP-nya enggak apa-apa bu, anak ibu aja tak ingat lagi. Kok bisa dia lupa dengan emak? Kalaulah emak kita tu dulu lupa menyusukan kita agak 2 jam, tak sebesar ini kita sekarang. Kenapa kita bisa lupa sampai 2-3 hari sama dia? Inilah payahnya orang ini.
Alhamdulillah saya selalu mendapatkan keringanan. Bagaimana harus membalasnya Pak Ustadz? Sedangkan buat ngirimkan uang saya belum punya Pak Ustadz. Man ahsana ilaikum, siapa yang membuat baik pada kamu, fakafi'uhu, balas dia. Balas mak tu. Tak bisa saya membalasnya, fad'u lahu, doakan dia. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Panjangkan umur makku ya Allah, sehatkan dia ya Allah, jauhkan dia dari penyakit ya Allah, terangkan matanya baca Quran ya Allah, terangkan telinganya dengar pengajian ya Allah, istiqomahkan hatinya ya Allah, matikan dalam la ilaha illallah ya Allah, tenangkan batinnya ya Allah. Mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau sanggup balas, balas. Bisa berangkat dia kan haji umrah, berangkatkan. Kasihkan dia makan enak-enak, pakaian bagus-bagus. Itulah tiket kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak sanggup, doa. Tak sanggup saya Pak Ustaz, masih susah, belum lagi, doakan. Jangan pernah berhenti mendoakan. Hadiri kajian hadis bersama Ustaz Abdul Somad hari Selasa 28 Maret ba'da maghrib, Masjid Nurul Islam, Jalan Kakap, Tengkerang Selatan, Harapan Raya, depan Arhanud. Masuk, belok kiri, belok kanan. Kalau nyasar, jangan lupa tanya. Ustadz, saya punya abang ipar, dia punya warung makan, namun dengan bukanya warung tak jauh, cari modal dengan cara riba. Hal musyrik pun dia tempuh, kasihan saya nengok kakakku dan ponakanku. Sampai-sampai, tadi saya, ini aku pula. Sampai-sampai solat pun dia larang. Sudah saya coba, saya kasih saran, namun hati kakakku pun sudah tertutup Pak Ustadz. Orang tua pun berani dia bentak. Bolehkah adik-adiknya membenci sifat kakak ipar dan kurang silaturahim ini? Adik itu wali, abang wali, adik wali. Abang sama adik panggil itu bang dengan cara yang lembut. Abang ni kan rijalu qawwamuna 'alan nisa, meluruskan kakak kami tulang rusuk yang bengkok. Mengapa abang pula malah membengkokkan dia? Kenapa abang tak bawa kakak kami ini ke jalan Allah? Maka ada amar ma'ruf nahi mungkar. Orang kalau dibenci, ditinggal makin kacau lah dia. Jangan ditinggal. Amar ma'ruf nahi mungkar. La ta'murun nabil ma'ruf. Ajak dia buat baik. Kasih dia buku. Bawa dia ke masjid. Ajak dia pengajian. Besok subuh Ahad. Ini kaji harus diamalkan. Balik dari sini, jumpai abang ipar itu. Besok subuh bawa dia kemari. Tak bangun dia siram dia pergi air dekat 3 gayung. Bagaimana hukum asuransi mobil Pak Ustaz? Asuransi mobil, asuransi kesehatan, asuransi nyawa. Kata Syekh Ali Jum'ah terbagi 3. Yang pertama haram karena ada unsur gambling, gharar, judi. Yang kedua boleh karena ada unsur ta'awun, tolong menolong. Yang ketiga tengok pelakunya, apakah profit atau non profit. Pilihlah salah satu dari fatwa ini. Ustaz sendiri pakai asuransi mobil apa tidak? Tidak. Selama asuransi kita tidak pernah klaim, bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Itulah sama dengan hukum tadi. Bolehkah kita kredit mobil melalui bank syariah? Boleh. Apa dalilnya Pak Ustaz? Karena akadnya 2, murabahah, mudharabah, permodalan. Pergilah kita ke bank konvensional. Saya pinjam duit 100 juta. Pinjam duit 100 juta, nanti bayar pakai duit. Duit dengan duit riba, haram. Orang tak paham ini akad. Disangkanya dia tak yang beda konvensional dengan syariah itu di akadnya. Kalau di bank syariah gimana? Ini kawan saya yang beli mobil melalui bank syariah. Mat Ambo baru Bali Auto di bank syariah. Baca caranya kok. Saya datang ke bank syariah. Saya minjam duit. Kata bank syariah kami tidak memberi duit karena duit riba haram. Bapak untuk apa? Untuk beli mobil. Kami hanya permodalan. Nama akadnya murabah. Jadi gimana? Bank membeli mobil itu cash. Bank membeli mobil itu cash. Setelah menjadi milik dia, lalu datanglah orang membeli mobil ini secara kredit. Maka akadnya adalah uang dengan barang.
Buka Somat Moroko spasi kredit. Uang dengan uang riba, uang dengan barang tidak riba. Karena sahabat Nabi dulu memberi gandum tidak cash, membeli budak, bahkan ada yang membeli budak sampai 4 tahun tidak cash. Maka uang dengan uang riba, uang dengan barang tidak riba. Ustadz beli mobil yang di bawah itu pakai bank syariah? Tidak. Pakai bank apa? Amak Bank. Pinjam duit sama mak, tak ada bunganya, pinjaman lunak. Tapi kadang-kadang lebih besar pula bunga itu daripada bank konvensional. Dalam ajaran Islam, hukuman bagi pencuri potong tangan, pezina dirajam atau dicambuk 100 kali. Bagaimana halnya dengan orang yang memfitnah? Walladzina yarmunal muhsanat, orang yang menuduh perempuan baik-baik berzina, walam ya'tu bi arba'ati, tidak bisa mendatangkan arba'ati 4 syuhada saksi, fajliduhum samanina jaldah, cambuk mereka 100 kali. Hei pezina, ente sedang memfitnah kawanku, mana saksimu 4? Kalau tak ada saksi 4, kau dicambuk 100 kali. Antara yang menuduh dengan yang dituduh tipis saja bedanya. Kalau kau bisa membuktikan, aku yang dicambuk 100. Tapi kalau kau tak bisa, kau 80. Mau aku 100 apa ente 80?